Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan pertama kali secara lengkap dibanding dengan surah lainnya. Surah Al-Fatihah dikatakan sebagai surah pembuka karena dengan surah inilah Al-Quran dibuka dan dimulai. Surah Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab karena menggambarkan induk dari seluruh isi Al-Quran. Dikatakan pula sebagai As-Sab'ul Mathani karena di dalam sholat diulang sebanyak 7 kali, sehingga memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Bahkan bagi siapa yang memiliki keinginan atau hajat, disarankan untuk membaca surah Al-Fatihah. Sahabat beriman, inilah 13 manfaat dan keutamaan yang luar biasa jika kita membaca surah Al-Fatihah. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah surah yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surah Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Lalu yang kedua adalah surah terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku tiba ke Rasulullah SAW sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali, tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah berjalan sedang aku berada di belakangnya sambil dia masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah SAW menemuiku sedang beliau telah bersuci seraya bersabda, Alaikassalam warahmatullah 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surah Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya sampai akhir. Hadis riwayah Imam Ahmad. Lalu yang ketiga adalah meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja yang membaca surah Al-Fatihah beserta bismillah di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu dengan istiqomah, insya Allah Allah akan meninggikan derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin, maka Allah akan luaskan rezekinya. Jika punya hutang, maka akan mampu membayarnya. Lalu yang keempat adalah mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh selama 40 hari, tidak kurang, tidak lebih. Dan setelah 40 hari, berdoalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya dan dimudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya.
Lalu yang keenam adalah mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali, lalu berdoalah dengan kalimat ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan." Lalu yang ketujuh adalah menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surah Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah, kertas atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan dengan air, dan airnya diminum. Insya Allah akan terhindar dari sifat pelupa. Lalu yang kedelapan adalah diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Barang siapa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari pikiran yang negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam salah satu hadis dikisahkan bahwa Rasulullah SAW dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surah yang dibaca Rasulullah adalah surah Al-Fatihah. Karena itu salah satu dari manfaat membaca dan mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, insya Allah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati, dan pikiran. Lalu yang kesembilan adalah sebagai perlindungan. Jika surah Al-Fatihah ini dibaca ketika hendak tidur, dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali serta surah Al-Falaq dan An-Nas, maka akan aman dari segala hal kecuali kematian. Lalu yang ke-10 adalah pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. Lalu yang ke-11 adalah dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, insya Allah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitabnya yaitu Qaddasallahu Sirrahu dijelaskan, siapa saja yang mempunyai maksud atau hajat, maka sebaiknya ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sholat maghrib dan sunnahnya. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-12 adalah bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia sejatinya itu adalah dari Allah untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis semaksimal mungkin, kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surah Al-Fatihah yang dikenal sebagai surah penyembuh atau ayat ruqyah. Adapun cara mengamalkannya yaitu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan ke air yang sudah disiapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh, insya Allah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit perut, dan lainnya. Kemudian yang ke-13 adalah mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jika kita disengat kalajengking, maka pertolongan pertama bacakan surah Al-Fatihah. Caranya, ambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminum. Insya Allah akan cepat sembuh. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini mampu menjadi penawar bisa dan sengatan. Caranya, dengan membaca surah Al-Fatihah lalu meniupkan yang terkena sengatan dengan sedikit ludahnya pada bagian yang terkena sengatan. Wallahu a'lam bishawab.
sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 13 keutamaan membaca surah Al-Fatihah yang sangat luar biasa. Semoga dengan mengamalkan surah Al-Fatihah ini, segala doa, hajat, hutang, rezeki, serta urusan-urusan dunia dan akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.